Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 358, baitnya yang kelima. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ujian bagi iman ada dalam berbagai bentuk. Bisa melalui berbagai kesulitan, kesusahan dan tantangan. Namun ada juga ujian bagi iman kita oleh karena doa-doa yang kita naikkan ternyata tidak terjawab. Tidak ada jawaban yang muncul dari Allah. Mazmur 91 ayat 15 yang menjadi renungan kita hari ini adalah jawaban bagi setiap kita yang pernah merasa tidak pernah dijawab oleh Allah. Di sini Allah berbicara sendiri kepada kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ayat ini menandai pergeseran penting dalam seluruh Mazmur 91. Di ayat-ayat 1-13 dinyatakan pernyataan iman umat tentang Allah, bahwa ia akan melindungi kita. Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang. Namun pada ayat 14-16 Allah sendiri yang berbicara langsung. Ini mau menyatakan bahwa suara Allah lah yang akhirnya meneguhkan iman umat. Bukan hanya sekedar sebuah pernyataan iman, namun pernyataan Allah sendiri yang meneguhkan umat. Janji Allah dalam ayat 15 tidak menjanjikan kebebasan bagi kita dari penderitaan. Allah tidak berkata bahwa aku akan mencegah kesesakan, melainkan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Hal ini berarti bahwa Allah hadir di tengah-tengah bahaya, hadir di tengah-tengah kesesakan. Dia bukan Allah yang mencegah kesesakan itu datang, tapi dia adalah Allah yang hadir dalam segala kesesakan yang kita alami. Ada 3 kata kunci
yang menuntun kita dalam renungan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah menjawab. Allah bukan Tuhan yang diam. Dia bukan monolog, namun ada jawaban, walau kadang tidak seperti yang kita harapkan. Jawaban Allah bisa berupa kekuatan untuk bertahan, damai di tengah kekacauan, atau jalan keluar yang muncul di saat yang tidak terduga. Kata kedua adalah menyertai. Dalam bahasa Ibrani, kata ini mengandung arti hadir bersama dengan kesetiaan. Artinya, kehadiran Allah bukanlah kehadiran yang sesaat saja, tetapi kehadiran dan penyertaan Allah adalah kehadiran dan penyertaan yang setia dan konsisten, terus-menerus sepanjang kehidupan umatnya. Dan yang ketiga, kata meluputkan dan memuliakan. Penafsir menafsirkan bagian ini sebagai transformasi penderitaan menjadi kemuliaan. Allah bukan hanya menolong kita, umatnya, keluar dari masalah, tetapi juga Dia memuliakan kita, membuat kisah hidup kita menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Mazmur 91 ayat 15 yang menjadi bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa persekutuan dengan Allah adalah relasi yang hidup dan timbal balik, bukan monolog. Kita berseru, lalu Allah menjawab. Kita menderita, Allah hadir bersama dengan kita. Dan ketika kita jatuh, Allah mengangkat dan kemudian memuliakan kita. Oleh karena itu, iman tidak lagi hanya sekedar percaya kepada doktrin atau pengajaran tentang perlindungan, tapi iman adalah tentang mengalami hubungan atau relasi yang intim dengan Allah, Sang Pribadi yang melindungi. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang kita jalani saat ini, banyak ketidakpastian terjadi. Namun janji dari firman Tuhan hari ini menjadi pegangan buat rohani kita, bahwa tidak ada doa yang benar-benar tenggelam dalam keheningan. Allah sendiri telah berjanji untuk menjawab, dan jawabannya adalah seturut dengan apa yang terbaik menurut Allah. Ia bukan hanya Tuhan yang jauh di sorga, tapi Dia adalah sahabat yang hadir dalam kesesakan, menuntun kita dan mengangkat kita menjadi turut dalam kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita, karena Dia sendiri yang berbicara kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hadir, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab. Kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan kami untuk tetap setia menghadapi segala tantangan, sebab kami diyakinkan kami menghadapinya bersama dengan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.